Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah bersedekah, saudaraku. Sedekah bisa masuk umumnya sedekah secara umum ataupun zakat. Sebelum saya baca, saya ingin menitik beratkan dulu sebuah penjelasan penting. Anda harus bedakan perbedaan umumnya antara sedekah dengan zakat. Ya, walaupun kalau kita itlakkan istilah sedekah secara umum, maka zakat masuk di dalamnya. Tetapi kalau zakat kan dia merupakan kewajiban, sementara sedekah hukumnya sunnah. Ya. Cuma di sini ada hal yang harus diperhatikan. Zakat itu teman-teman adalah sebuah kewajiban, rukun Islam sebagaimana kita bahas tentang puasa sebagai rukun Islam. Dan zakat ini syaratnya bagi yang mampu. Kalau terpenuhi dua hal. Bagi teman-teman yang belum niat untuk zakat, saya sarankan setelah ikut acara kita ini coba berzakat. Ada dua syarat yang Anda harus penuhi. Yang pertama adalah haul, masa setahun. Coba niatkan dari siang ini, di waktu ini, di tempat Anda masing-masing, niatkan Ramadan tahun lalu adalah awal haul Anda. Haul adalah perhitungan harta kita selama setahun. Jadi besok insya Allah kalau masuk Ramadan, Anda sudah masuk dalam haul Anda. Berarti syarat pertama zakat sudah terpenuhi. Syarat yang kedua adalah nisab. Kadar minimal harta yang disimpan dan investasikan. Yaitu 85 gram emas. Berapa emas hari ini? Kita kali 85 gram emas. Kalau nilai harta Anda sebesar itu, ya selain harta yang Anda pakai ya, seperti rumah, mobil, tas, sepatu, ini kalau Anda pakai, maka tidak ada zakatnya. Tapi Anda tidak pakai, investasikan dan simpanan, Anda beli tanah, beli sesuatu yang Anda investasikan, rumah, apartemen, niat investasi, disewakan segala macam, itu ada zakatnya tentunya. Kalau mencapai nilai 85 gram emas, maka secara otomatis Anda keluarkan 2,5%. Dan fungsinya adalah mensucikan harta. Ini fungsi. Di garis bawah kalimat saya, fungsinya. Karena ini fungsinya mensucikan harta. Jadi kalau dalam 1 tahun itu, ada sumber pendapatan yang Anda tidak sadari ternyata haram. Misal, kayak saya punya restoran, saya tidak tahu konsumen yang belanja ini, uangnya semua halal atau tidak. Maka, saya tidak mungkin tanya setiap orang yang belanja di kasir, uangmu halal atau tidak. Kan sulit. Bagaimana cara mensucikan? Mungkin itu dari uang riba, mungkin dari uang manipulasi, kita nggak tahu. Maka di sini adalah fungsi zakat. Dan nilai persentase 2,5% sangat kecil. Ya, kalau mau dilihat dari pendapatan 1 tahun, kita tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Gitu kan. Sementara sedekah, hukumnya sunnah, bukan seperti zakat wajib bagi yang mampu. Tapi anjurannya, dia tidak ada haul. Dia setiap hari. Diambil daripada hadis Bukhari, yang kata Nabi SAW, ya, setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu mendoakan, mengatakan lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Dan yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil atau tidak mau bersedekah. Dan ini juga tidak ada nisab, tidak ada kadar minimal. Harta 85 gram emas baru kita sedekah, seperti zakat. Enggak. Jadi walaupun cuma sepotong roti Anda bagi 2 pun, itu sudah namanya sedekah. Gitu kan. Maka ini berbeda dan ini fungsinya untuk memperbanyak harta. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, hadis riwayat Imam Bukhari, ya bena Adam unfik alaik, wahai anak Adam berinfak untukku atau di jalanku, aku berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Ya, aku akan berikan kamu rezeki, seperti itulah. Jadi harus dibedakan teman-teman, karena saya jelaskan ini, pernah ada atau sering terjadi kasus, ada orang kaya, dia punya zakat besar, sampai 10 miliar mungkin. Bahkan mungkin ada yang lebih banyak daripada itu. Mereka punya perusahaan-perusahaan besar, saham-saham besar misalnya. Nah yang terjadi adalah, karena zakatnya besar, misalnya 10 miliar atau lebih, 1 miliar atau lebih, 100 juta pun dianggap besar gitu kan, zakatnya misalnya. Nah ini zakat dia nggak keluarkan sekaligus di masa haul, padahal sebenarnya yang paling afdal di masa haul itu ya. Jadi kayak misalnya Ramadan, ya udah Ramadan itu Anda habiskan. Di Ramadan itu Anda habiskan di situ ya. Jadi kayak Ramadan ini tidak boleh lagi ada zakat dibiarkan, kecuali Anda kasih ke lembaga, lembaga itu mengatur pengeluarannya, Anda dapat pahala karena sudah keluarkan di Ramadannya. Tapi mereka bisa mengeluarkan bertahap tergantung daripada orang-orang yang mustahik yang akan menerimanya. Tapi Anda sendiri dianjurkan keluarkan di masa itu, gitu kan? Di masa
haulnya itu lebih afdal, ini kan. Nah, sementara sedekah bisa kita lakukan kapan saja, gitu kan. Kita kapan saja. Begitu juga dengan nisabnya tadi ya, kadar minimalnya. Dia tidak harus jumlahnya 85 baru dikeluarkan. Juga yang perlu digarisbawahi fungsi daripada keduanya sebagaimana saya titik beratkan tadi. Nah, di bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk bersedekah, termasuk juga mengeluarkan zakat. Kata penulis, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan ini melebihi angin yang berhembus. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwa dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah, dan kebetulan aku memiliki harta. Umar pun berkata, pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar. Umar berkata, aku pun membawa setengah hartaku. Rasulullah SAW berkata, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Sebanyak ini juga, kata Umar. Lalu Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku berkata, kata Umar, aku tidak akan mampu melebihimu selamanya, wahai Abu Bakar. Diriwayatkan dari Talha bin Yahya bin Talha, bahwa ia berkata, nenekku yang bernama Su'da bin Auf al-Murriyah, beliau adalah istri Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Jadi istrinya bernama Su'da bercerita, dan Su'da cerita ini tentang kejadian dia dengan suaminya kepada cucu dia. Ya. Su'da berkata, pada suatu hari Talha datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya, mengapa wajahmu kusut seperti itu? Apa yang telah terjadi atas dirimu? Adakah sesuatu yang dapat aku bantu? Ia berkata, terima kasih, kamu adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Aku bertanya lagi, jika demikian apa yang terjadi atas dirimu? Ia akhirnya berkata, harta yang kumiliki sudah terlalu banyak, dan hal itu sangat menyusahkan diriku. Jadi subhanallah, bukan seperti orang di antara kita sekarang yang justru jauh dari agama, mereka bangga kalau banyak hartanya. Kalau para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang faham ajal itu bisa datang setiap saat, dan mereka tidak mau kehilangan untuk membawa hartanya ke akhirat, mereka ingin simpan di langit harta itu. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang bisa menyimpan hartanya di langit, simpanlah. Ya, sedekahkan maksudnya. Karena ya, harta yang disimpan di langit tidak akan disentuh oleh tangan pencuri dan tidak akan dimakan oleh rayap. Maka dia gelisah, hartanya banyak. Dia tidak ingin dia meninggal sementara harta itu ada, gitu ya. Maka aku berkata kepadanya, jangan terlalu menyusahkan dirimu, kata Su'da sebagai istri. Bagikan saja harta itu, sedekahkan saja. Ya, ini berbeda sekali dengan keadaan istri di zaman sekarang. Malah ngambil porsinya dulu, tapi dia suruh sedekahkan. Maka ia pun membagi-bagikan harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun. Lalu si cucu Su'da namanya Talha bin Yahya berkata, aku tanyakan kepada penjaga gudangnya, berapa harta Talha ketika itu? Maka ia mengatakan 400.000 dirham. Wahai saudaraku, katanya, banyak sekali keistimewaan dan kekhususan bersedekah pada bulan Ramadan. Maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan rezeki yang ada padamu. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan, seperti misalnya memberi makan kepada orang-orang. Nah ini sekalian teman-teman saya ajak, kalau Anda berminat, kami ada program di Yayasan Sedekah Kreatif, itu berbagi buka puasa dan sahur gratis. Ya. Dan ini teman-teman bisa ikut insya Allah, dan kita lebih banyak fokus ke masalah buka puasanya ya. Nah, itu insya Allah Anda akan lihat di flyer insya Allah di Sedekah Kreatif, silakan Anda ikut, dan ini kesempatan meraih. Jadi memberi makan ini luar biasa. Masuk dalamnya memberi buka puasa tentunya ya. Dan sahur ya. Beranjak daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin.
Perhatikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di sini, firman Allah adalah makanan yang disukainya. Artinya yang berkualitas, yang paling bagus, karena kita suka buat diri kita yang paling enak. Itu yang kita sedekahkan. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi cuma berharap kepada Allah SWT. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami. Ya. Pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb memelihara mereka dari kesusahan hari itu yang suka bersedekah tadi. Dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Para salafus saleh senantiasa berlomba-lomba dalam memberikan makan dan mereka lebih mengutamakan dari ibadah-ibadah lainnya. Baik dengan memberi makan orang yang sedang lapar atau memberi makan kepada saudara yang saleh. Tidak disyaratkan yang diberi makan harus seorang yang fakir. Bisa juga orang kaya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan min ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah min thimaril jannati wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah min ar-rahiqil makhtum. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberikan minuman rahiqil makhtum. Riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Sebagian salaf berkata mengundang 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari, lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Sebagian besar kaum salaf mengutamakan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa, padahal mereka sendiri juga sedang berpuasa. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Daud At-Ta'i, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selalu berbuka bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Kadangkala beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka. Banyak di antara kaum salaf yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia telah berpuasa. Bahwa ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya Al-Hasan Basri dan Ibnu Mubarak. Dinukil dari Abu Siwar Ad-Adawi, dahulu ada serombongan dari Bani Adi yang biasa sholat di masjid ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbuka puasa sendiri. Ia selalu mencari orang yang bersedia berbuka bersamanya. Jika tidak, maka ia keluarkan makanannya untuk dimakan bersama dengan orang-orang di masjid walaupun tidak berpuasa. Ibadah berupa memberi makan akan melahirkan aspek-aspek ibadah lainnya. Di antaranya terciptanya saling mengasihi dan saling menyayangi di antara kaum muslimin. Di mana hal itu adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Rasulullah SAW, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi. Di antaranya juga bermajlis dengan orang-orang saleh serta mengharap pahala dari menolong mereka dalam ketaatan yang mereka dapat lakukan disebabkan makanan yang engkau berikan. Begitu juga kalau menyiapkan buka puasa, ya, secara khusus ada dalil-dalilnya. Tentunya memberi makan secara umum, seperti misalnya Anda menyiapkan beras, ya, kayak kita kan sembako ya, di Ramadan ini bisa kita bagikan sehingga mereka bisa pakai buka puasa atau pakai sahur. Tapi kalau Anda, atau mungkin bagi orang yang tidak berpuasa, wanita haid, ya, wanita nifas, ya, orang tua yang sudah tidak mampu lagi, orang sakit, kan Anda bisa juga berikan walaupun di Ramadan, ya. Tapi kalau Anda buka puasakan orang, ada tambahan ekstra pahala di situ. Karena Anda akan panen pahala mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari Ahmad An-Nasai, disahihkan oleh Syekh Albani, sabda Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithl ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri sa'imin syai'. Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau saya tanya, mau nggak teman-teman sekalian kita puasa Ramadan dapat pahala 30 pahala kita lengkap? Tentu kita mau.
Makanya kita usahakan tidak punya utang. Dan sekaligus juga saya ingatkan di sini sudah keluar fatwa ulama secara umum, sekali lagi sudah keluar fatwa ulama yang membolehkan wanita untuk meminum obat penunda haid agar Anda tidak punya utang selama Ramadan. Dan ini satu kemudahan yang luar biasa, gitu kan? Di mana Anda tidak perlu lagi punya utang Ramadan, sehingga setelah Ramadan Anda bisa leluasa untuk berpuasa 6 hari Syawal dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berbunyi, "Wa man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidhunubihi wa itqa raqabatihi minan nari kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'." Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dari api neraka. Dan ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau tadi kita bisa dapat 30 pahala kita lengkap, maka saya tanya kembali, maukah Anda mendapatkan pahala 30 yang lainnya, 300 yang lainnya, 3.000 yang lainnya, 3 juta yang lainnya, tergantung berapa ratus juta pun Anda inginkan. Maka tentu Anda jawab mengatakan iya. Bagaimana caranya? Buka puasakan orang. Mungkin ada di antara Anda mengatakan, buka puasa orang kan lumayan. Satu paket mungkin bisa mahal. 50.000, 100.000 misalnya. Dengarkan hadis Nabi SAW. Para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak semua orang mampu menyediakan buka puasa." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yu'tillahu hadha thawab liman fattara sa'iman ala midhkati labanin au tamratin au syurbati ma'in wa man saqa sa'iman saqahu Allah min haudi syurbatan la yadhma'u ba'daha hatta yadkhul al-jannah." Pahala ini Allah berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa meskipun berupa susu bercampur air. Susu bercampur air. Jadi kalau susu teman-teman sekalian, ya dicampur air sudah nggak ada rasanya, cuma warna saja. Tapi kalau Anda tidak mampu kecuali itu, Anda juga bisa mendapatkan pahala buka puasain orang. Atau sebutir kurma. Atau seteguk air saja, seteguk air. Barang siapa memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka, maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku pada hari kiamat. Dia tidak akan dahaga selamanya hingga dia masuk ke dalam surga. Susahnya apa? Kalau ada di antara Anda mengatakan, saya hanya bisa dibuka puasakan oleh orang karena miskin. Baik apa Anda diberikan? Umumnya kan ada air mineral, air gelas biasanya. Harganya cuma 500 rupiah bahkan. Anda pun tidak mampu beli itu. Air mineral ini, misal Anda diberikan Anda sama istri berdua di rumah, misal contoh. Anda buka puasa, dapat satu paket box makanan. Baik, susahkah Anda pada saat menukar atau memberikan milik Anda kepada istri, misal, dan istri kepada suami. Tadi air mineral Anda tusuk misalnya sedotannya, kasih kepada istri. Yang istri kasih ke suami. Mungkin kurma dari sini dikasih ke istri, disuapin. Istri mungkin kasih ke suami. Anda dapat pahala istri, istri dapat pahala Anda. Atau Anda masih bujang bersama teman-teman di kos-kosan. Atau Anda di perantauan, mungkin sama teman-teman secara umum. Ini semuanya ya, merupakan pahala yang sangat besar. Kalau Anda punya kemampuan teman-teman sekalian, susahnya apa? Anda beli satu dus air mineral, harganya cuma tidak sampai 30.000 rupiah. Ya, murah sekali. Isinya 48 gelas. Anda dapat hari itu pahala puasa Anda satu, plus 48 orang yang lain. Berarti Anda hari itu punya 49 pahala buka puasa. Kalau Anda genapkan 50, misal Anda tambah lagi satu gelas air sama pahala Anda sendiri, berarti Anda punya pahala 50 hari itu pahala puasa. Kalau kali 1 bulan kali 30, 1.500 pahala orang yang berbuka puasa. Itu luar biasa. Seakan-akan Anda berpuasa 1.500 hari yang tadinya Anda cuma kerjakan 30 hari. Kalau Anda bisa lakukan lebih banyak, ribuan orang diberikan buka puasa, berapa banyak pahalanya?